Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Hari ini tanggal 24 Desember tahun 2025, tentunya keluarga-keluarga yang percaya kepada Kristus sudah semakin sibuk di dalam mempersiapkan diri untuk pertemuan-pertemuan keluarga, kumpul-kumpul keluarga di tanggal 25 Desember, dan rencana untuk beribadah bersama-sama tentunya merupakan sukacita Natal yang membahagiakan bagi semua orang. Mungkin ada yang baru datang dari pulau yang jauh, ketemu dengan keluarganya, sangat senang sekali karena Natal adalah satu momen di mana kita ketemu berbagi kasih dengan keluarga. Kiranya semua kita mengalami hal itu, saudara. Dan hari-hari ini kalau engkau mengalami Natal yang sunyi, Natal seorang diri, Natal tanpa ada seorang pun yang untuk berbagi kasih, percayalah kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membuat hidup kita akan semakin berarti. Anda tidak pernah ditinggalkan. Tapi kasih Tuhan justru datang untuk menemani kita yang sunyi, untuk datang kepada kita yang tidak layak dan berdosa, sehingga kita mengalami satu kehidupan yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mari bolehkah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan? Mari kita satu di dalam doa. Bapa, sungguh menyenangkan tinggal di dalam Kristus, sehingga setiap kali kami berdoa, kami mendapatkan satu pengharapan baru, dan kami dipulihkan, dikuatkan. Kami mau memiliki komitmen yang baru, merayakan Natal dengan sukacita. Apapun keadaan kami, Yesus sudah hadir, Yesus sudah lahir, Yesus sudah menebus kami. Kami akan menjadi pribadi yang lebih luar biasa, menikmati Tuhan, bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang kiranya menjadi penguatan di dalam iman kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati, kita sudah belajar tentang kisah Stefanus yang menjadi martir. Dia mati sebagai orang kudusnya Tuhan untuk mengapologetikan kebenaran firman Tuhan. Dan sekalipun dia dianiaya, tetapi Yesus menghormati dia. Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa, menyambut kematian martir yang luar biasa, yaitu Stefanus. Kematian Stefanus juga memicu keberanian dari rasul-rasul yang lain untuk dengan penuh kebanggaan membela kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan membela firman-Nya. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dan diingat sebagai martir, orang-orang yang kudus yang mati demi kebenaran, yang membuat Injil menyebar begitu luas dan luar biasa. Bahkan murid-murid Tuhan yang lain, termasuk seorang yang bernama Filipus, menjadi seorang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1a, Paulus juga setuju bahwa Stefanus dibunuh. Ini memberikan kesaksian bahwa kemartiran Stefanus itu sah, disaksikan banyak orang, dan dia defend on uh, the truth. Ya, dia mempertahankan satu kebenaran yang tidak bisa akan dicuri oleh iblis. Bahkan ketika dia mengalami kematian, kematiannya itu justru menjadi satu pemberitaan Injil, dan banyak orang justru menjadi percaya dan lebih berpihak kepada kebenaran. Saudaraku yang diberkati, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Saya memberikan judul pentingnya memiliki motivasi yang murni untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti Tuhan. Karena ada satu pribadi yang kita akan pelajari di sini, yaitu seorang yang bernama Simon. Di sisi lain ada Simon, ada juga seorang Filipus yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Rasul ini seorang yang memberitakan Injil dan melakukan tanda-tanda heran dan mujizat juga seperti layaknya Pak Petrus. Jadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka betul-betul menjadi penggenapan firman Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya kitab ini disebut kitab Acts atau kisah para rasul yang dipenuhi Roh Kudus dan melakukan tanda-tanda ajaib. Kisah 8 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Paulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara.
Firman Tuhan pernah mengatakan begini, setiap orang yang menganiaya kamu menganggap mereka berbuat bakti. Dan ternyata Saulus adalah salah satunya orang yang menganiaya jemaat. Ketika dia diubahkan menjadi Paulus, dia ceritakan semua bahwa dia penganiaya jemaat dan dia mengkonfirmasi bahwa benar Stefanus mati dibunuh. Mati karena dibunuh. Itu kejahatan, saudara. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem itu sebuah kejahatan. Tetapi mereka dibutakan, mereka menganggap itu sebuah bakti. Bahkan mereka menganggap itu sebuah bakti kepada Tuhan yang mereka sembah, Allah dari bangsa Yahudi. Mereka tidak bisa mengenal juru selamat. Saudara, perjumpaan pribadi Saulus membuat dia bisa mengenal juru selamat. Tetapi kita akan renungkan dulu tentang seorang bernama Filipus. Dia ada di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seseorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Filipus ada di Samaria untuk memberitakan Injil. Dan apa yang terjadi ketika dia di sana, ketika dia memberitakan Injil di kota Samaria, dan orang-orang yang ada di sana itu mendengar pemberitaan dia dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diajarkannya. Karena banyak dari mereka yang kerasukan roh jahat itu dilepaskan sambil berseru dengan suara keras, mereka dilepaskan. Banyak juga orang lumpuh, orang timpang disembuhkan. Sangat besar sukacita di dalam kota itu. Tanda-tanda heran, mujizat, kesembuhan yang tidak bisa disangkal membuat mereka percaya. Mereka dengan bulat hati, sepenuh hati percaya tentang Injil. Siapakah orang-orang Samaria? Orang Samaria itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tapi Israel itu terpecah menjadi dua. Israel Utara yaitu eh, pusat kotanya ada di Samaria, dan Israel Selatan yang pusat kotanya ada di Yehuda. Nah, saudara, pemuka-pemuka agama Yahudi itu kebanyakan mereka orang-orang yang hidup menjaga ibadah, tata cara, upacara keagamaan, kebanyakan dari Yehuda. Tetapi orang-orang Samaria adalah Israel yang sudah banyak bercampur, dan mereka banyak yang sudah meninggalkan ibadah. Dan mereka di sana justru orang-orang yang tidak percaya dengan menjaga hukum Taurat. Mereka justru lebih mudah untuk percaya karena mereka dengan bulat hati melihat mujizat yang dilakukan oleh seorang yang bernama Filipus. Sangat besar sukacita dalam kota itu. Saudara, lebih mudah kita mempercayai tentang Injil jikalau kita tidak dikuasai dengan fanatisme keagamaan tertentu, fanatisme keyakinan tertentu. Makanya, saudara, motif, kemurnian hati itu penting, menjadi dasar untuk kita menerima kebenaran yang baru. Ibarat seperti bayi yang baru lahir, yang suci hatinya, yang kita tidak mau neko-neko, kita terima kebenaran itu dengan bulat hati. Akan terjadi kalau kita tidak dikuasai oleh fanatisme keyakinan tertentu. Nah, saudara, orang Yahudi justru menjadi orang yang keras hati karena mereka percaya dengan eh, mereka menjaga hukum-hukum Taurat itu baik, itu benar. Tetapi ketika mereka menutup diri terhadap satu kebenaran, di mana Mesias sungguh ada di tengah-tengah mereka, itu membuat mereka sulit menerima satu kebenaran. Makanya saudara, untuk percaya kita harus memiliki kelembutan hati. Dan untuk percaya, motif kita untuk mengikuti Tuhan itu akan diuji. Orang-orang yang ada di Samaria itu menerima firman Tuhan dengan bulat hati. Mereka yang kerasukan roh jahat itu betul-betul dilepaskan, dipulihkan. Mereka mengikuti dia. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan
sihirnya. Ini saya bicara tentang seorang yang bernama Simon ya. Simon yang sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentaklukkan rakyat Samaria seorang serta bersikap seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ya, mereka mempercayai dia orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Tetapi ketika ada Filipus di sana, maka mereka percaya kepada Filipus. Mereka tidak lagi percaya kepada Simon yang orangnya suka bragging ya, orangnya suka membesar-besarkan diri bahwa dia memiliki kuasa Allah. Tapi kuasa yang dia miliki itu bukan kuasa Allah, tapi sihir. Nah, ketika Filipus ada di sana, mereka percaya kepada Filipus dan mengikuti dia. Karena Filipus memberitakan tentang Injil, Kerajaan Allah, dan tentang nama Yesus Kristus. Apa yang terjadi, saudara? Seseorang yang bernama Simon itu, seseorang yang bernama Simon itu yang sudah sangat populer, akhirnya seolah-olah menjadi kurang populer karena adanya satu ajaran dari Filipus yang membicarakan tentang nama Yesus. Akhirnya banyak orang mengikuti Filipus. Mereka memberi diri mereka dibaptis dan percaya kepada nama yang Filipus ajarkan, nama Yesus Kristus. Dan Simon juga sendiri menjadi percaya. Simon juga sendiri yang melakukan tanda-tanda heran, yang melakukannya dengan upaya-upaya sihir, dia juga menjadi percaya. Sampai di sini kedengarannya baik. Dan sesudah ia dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Ia ada di sana, percaya dengan Filipus, karena takjub melihat tanda-tanda dan mujizat yang besar. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku, supaya kepadaku janganlah kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Pelayanan Filipus berhasil untuk menjamah kota Samaria, dan bahkan Simon, seorang penyihir itu, juga turut percaya kepada mereka. Lalu rasul-rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes ke situ dan mulai berdoa, menumpangkan tangan, dan kemudian orang-orang mulai menerima kuasa Roh Kudus. Dan saudaraku yang diberkati, lalu Simon yang ada di sana melihat dan tertarik dengan pemberian Roh Kudus itu. Dia menawarkan uang, ya, berikanlah juga kepadaku kuasa supaya dia juga sama menumpangkan tangan di atas orang, dia boleh menerima Roh Kudus. Tapi kita lihat di sini bahwa Petrus seorang yang sangat peka, dia katakan, binasalah kiranya engkau bersama dengan uangmu itu, karena engkau menyangka dapat memilih kuasa Roh Kudus dengan uang. Saudara, penting di sini kita belajar, Simon telah dijerat dengan roh materialistis berulang-ulang, karena ketika dulu dia melakukan banyak mujizat, dia gunakan itu sebagai mata pencarian dan penghasilannya. Ketika dia percaya, dia dibaptis, benar, tetapi dia motivasinya untuk mengikuti Tuhan tidak murni. Seseorang yang mengikuti Tuhan, kalau dia mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikut Yesus artinya bertobat. Mengikut Yesus artinya meninggalkan segala kejahatan. Mengikut Yesus artinya bukan lagi pola pikir kita, tetapi pola pikirnya Tuhan, yang Tuhan kehendaki terjadi, itu menguasai kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi apa yang Simon lakukan? Apa yang sudah dilakukannya bertahun-tahun dulu untuk melakukan sihir mujizat, dia dikuasai oleh hal itu. Dia fokus kepada tanda-tanda heran dan mujizatnya, dia tertarik di sana. Yang kedua, dia fokus bagaimana untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena dia fokus di sana, dia berpikir
Kalau nanti dia juga punya kuasa, dia juga akan memanfaatkan itu untuk memperoleh uang. Makanya dia menawarkan uang kepada murid-murid Tuhan, kepada Rasul Petrus dan Yohanes, supaya mereka memberikan dia kuasa. Kalau dia menerima kuasa, itu juga dia akan gunakan sebagai mata pencarian. Karena dia sudah tersaingi dengan pelayanan dari Filipus, pelayanan dari Petrus dan Yohanes. Dan dia mau juga mendapatkan kuasa yang luar biasa itu. Dengan motivasinya yang seperti itu, dia tidak bisa naik ke gunungnya Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar bahwa mengikuti Tuhan, motivasi kita akan diuji. Dan memiliki motivasi yang tidak benar akan membuat saudara dan saya itu akan tersesat, saudara. Kita tidak bisa mendualismekan Tuhan. Kita menginginkan Dia, tapi kita memanfaatkan Dia. Kita tidak akan masuk dalam perjumpaan yang mulia yang Tuhan kehendaki. Karena pertobatan, kuasa, dan kasih karunia Allah itu semata-mata untuk meninggikan Tuhan dan menguduskan hidup kita. Kalau kita memanfaatkan Yesus untuk sebuah opportunistis, untuk sebuah kesempatan untuk mencari keuntungan, saudara sudah sangat menyimpang. Mazmur 24 ayat 3 hingga ayat 6 berkata begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mari kita lihat kriteria orang yang dapat bergaul dengan Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Saudara, mengapa kita mengikuti Tuhan? Untuk ketemu Tuhan, untuk mencari wajahnya. Itu sebabnya yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, bersih tangannya dan murni hatinya. Tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Kita akan diberkati kalau kita dimurnikan. Kalau kita pernah gagal dalam hidup ini, Simon pernah melakukan kejahatan. Dengan rupa-rupa sihir, dia mengambil keuntungan dan memperoleh uang dari apa yang dia lakukan. Saudaraku yang berkati, kalau sudah bertobat, masihkah dia harus melakukan hal yang seperti itu lagi? Itu sesuatu hal yang salah dan berdosa. Mencampur adukan, mengikuti Tuhan dengan motivasi yang salah, dengan mencari keuntungan, menjadikan mengikuti Yesus itu sebagai job kita, lalu kemudian mencari keuntungan dan profit di sana, saudara tidak murni hatinya, saudara akan gagal. Bapak Ibu saudaraku ini berkati, pada pagi hari ini kita melihat bahwa semua orang punya masa lalu di dalam mengikuti Tuhan, tapi bukankah masa lalu yang kelam, masa lalu yang salah, masa lalu yang suram, harus kita bertobat, harus kita tinggalkan, supaya kita masuk ke dalam pengenalan Tuhan yang lebih lagi. Saudara, sudahkah kita memiliki motivasi yang murni, ingin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Jadikan Natal ini sebagai satu perenungan bagi kita. Tanggalkan segala beban dan dosa begitu berat kami. Sudah bertahun-tahun engkau mengambil keuntungan atas kehidupan yang penuh dengan dosa. Ini saatnya kita mengalami Natal yang suci, yang murni. Kita datang kau Tuhan sebagai titian kasih. Ada satu pujian yang berkata, kalau tanpa titian kasih itu, mustahil kita akan mengalami jamahan dan pertobatan. Itu lagu sangat luar biasa. Saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan kita supaya kita meninggalkan manusia berdosa. Jangan kita bawa lagi kebiasaan kita yang salah, motivasi kita yang jahat, motivasi kita yang mengambil keuntungan, dan lain sebagainya. Tanggalkan semua itu. Belajar dari kisah ini, Simon perlu menguduskan hatinya untuk bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan melayani Tuhan dengan membawa rentetan masa lalu kita yang suram dan tidak mau bertobat. Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Sambut Natal yang berbahagia ini di dalam palungan hati kita yang kotor, melahirkan Yesus Kristus Tuhan yang akan menyucikan kita dari segala kenajisan dan kekotoran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami hidup dengan motivasi yang benar, motivasi yang murni. Kami semua punya masa lalu, kami semua pernah gagal, tapi
Bapa di surga, murnikan motivasi kami. Kami semua pernah gagal, kami semua pernah punya motivasi yang tidak benar, tidak berkenan kepada Tuhan. Namun kami berdoa, Tuhan Yesus, biarlah hati kami disucikan, dimurnikan, supaya kami mengikuti Tuhan dengan hidup yang baru. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di hadapan hadiratnya yang kudus? Orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang tidak melakukan penipuan, orang yang tidak bersumpah palsu. Mereka lah yang boleh datang naik ke gunung Tuhan. Bapa, ampuni salah dan dosa kami jika Engkau dapati kami najis, kotor, tidak berkenan. Tapi kami mau Tuhan, palungan hati kami yang kotor, biarlah lahir Yesus Kristus Tuhan, yang akan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran. Ampuni salah dan dosa kami dan berkatilah orang yang datang dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberkati, menyucikan, menguduskan kami sekali untuk selama-lamanya. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Shalom saudara kekasih Tuhan. God bless you and Tuhan Yesus memberkati.